Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kontrol dan monitoring multisensor, ya dengan proyek kami bernama Aroma Room Work. Nah, untuk latar belakang masalahnya sendiri yaitu saat ini marak indoor smoking area di kafe-kafe, di tempat-tempat, public space. Nah, indoor smoking area yang memakai AC itu memiliki beberapa masalah, yaitu antara lain yang pertama, asap yang menyebar ke seluruh ruangan, lalu kualitas udara memburuk akibat dari asap, gas, dan kelembapan yang bercampur. Nah, lalu selanjutnya ada AC hanya mensirkulasikan udara, bukan mengeluarkan udara kotor. Dan yang terakhir adalah aroma asap yang bercampur dengan wangi AC dapat menyebabkan ruang menjadi pengap atau wangi asap. Nah, maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut, kelompok kami membuat solusi bernama Aroma Gempuar, yaitu sebuah sistem IoT pengelola kualitas udara di indoor smoking area ber-AC. Nah, kegunaan dari Aroma Gempuar ini antara lain yaitu yang pertama untuk mendeteksi asap rokok dan vape, yang kedua untuk memonitor kelembapan udara, ketiga untuk mengaktifkan kipas dan ventilasi secara otomatis, yang keempat untuk menjaga kualitas udara tetap segar, dan yang terakhir adalah untuk mengurangi penyebaran asap ke area yang lain. Nah, untuk sensornya sendiri, kami menggunakan 2 sensor, yaitu sensor MQ135 dan DHT22. Nah, untuk sensor MQ135 ini untuk, disimulasikan nanti di walkway, kita menggunakan sensor MQ2 karena tidak ada sensor MQ135 di walkway. Nah, fungsi dari sensor MQ135 ini yaitu untuk mendeteksi gas atau asap yang berasal dari vape, rokok, CO2, parfum, maupun dari gas pembakaran. Lalu untuk mengukur tingkat polusi udara di dalam ruangan. Nah, dan sensor kedua adalah DHT22 yang berfungsi untuk mendeteksi suhu dan kelembapan, membantu membaca kondisi udara, udara berat atau pengap, dan yang terakhir adalah untuk kelembapan naik ketika banyak orang vape atau merokok. Nah, berikut ini adalah alur diagram flowchart dari, proyek yang kami buat. Yang pertama dimulai dengan start, yaitu untuk membaca sensor MQ135 dan DHT22. Nah, dari sensor pembacaan sensor tersebut dicek apakah MQ135-nya tinggi. Kalau tinggi, kita akan menyalakan exhaust fan. Nah, kalau tidak, akan dicek lagi apakah MQ135-nya naik sedikit. Jika iya, maka sistem akan menyalakan kipas sirkulasi kecil. Jika tidak, maka, sistem akan mengecek sensor DHT22. Dan dari sensor DHT22 ini dicek apakah DHT22-nya tinggi. Jika iya, maka sistem akan membuka ventilasi atau kipas tambahan. Jika tidak, maka semua fan atau kipas akan mati. Dan dalam keadaan kipas akan mati ini kita, cek lagi apakah udara normal. Jika iya, maka akan berada di kondisi N dengan kipas tak mati. Jika tidak, kita akan kembali ke kondisi awal untuk membaca sensor MQ135 dan DHT22. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Azura Nurhania, dan di sini saya akan menjelaskan kode dari sensor yang telah kami buat untuk proyek kami. Nah, yang pertama sensor yang digunakan itu ada sensor MQTT135 yang dimana fungsinya itu digunakan sebagai sensor kualitas udara utama. Sensor ini tuh mampu untuk mendeteksi asap rokok, uap vape, karbon dioksida atau CO2, amonia, dan beberapa gas berbahaya lainnya. Di dalam kode ini nilai sensor dibaca melalui pin analog. Kemudian nilai ini nantinya dibandingkan dengan dua ambang batas. Yang pertama MKlow 600, itu untuk indikasi polusi ringan, serta MKhigh atau 900 itu untuk indikasi polusi berat atau keberadaan asap pekat. Dengan cara ini, alat yang kami buat ini dapat membedakan apakah ruangan hanya sedikit terkontaminasi atau sudah membutuhkan pembuangan asap cepat. Dan sensor MQ135 ini menjadi komponen paling penting dalam mendeteksi aroma rokok yang masuk ke ruangan ber-AC. Kemudian ada sensor DHT22 yang dimana fungsinya itu untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Sensor DHT22 ini memiliki dua parameter lingkungan yang mana parameternya itu adalah suhu ruangan atau temperatur dan kelembapan udara atau humidity. Nah, kelembapan udara seringkali meningkat setelah seorang merokok atau menggunakan vape. Jadi, nilai kelembapan itu menjadi indikator tambahan untuk memastikan bahwa ruangan benar-benar bersih. Di kode itu ada di bagian float, float temperatur sama float humidity. Nah, jika kelembapan melewati batas tertentu, misalnya kelembapannya tinggi karena uap vape, kipas ketiga secara otomatis akan menyala untuk mempercepat pengeringan dan pembaruan udara. Kemudian ada sistem kendali kipas otomatis. Kode yang kami buat ini tuh mengatur 3 kipas yang bekerja sesuai tingkat pencemaran udara. Yang pertama, fan 1. Jika kipas penyaring tahap awal yang dimana menyala ketika nilai MQ135 menunjukkan adanya polusi ringan. Hal ini membantu menetralkan aroma sebelum menjadi lebih parah. Kemudian ada fan 2, yaitu kipas pembuangan atau exhaust, di mana fan ini akan diaktifkan saat polusi tinggi. Kipas ini lebih kuat dan berfungsi membuang asap keluar ruangan secepat mungkin. Kemudian ada fan 3 atau kipas pengering, yang dimana fan 3 ini sebagai kipas pengering kelembapan menyala jika kelembapan meningkat signifikan atau biasa setelah penggunaan vape. Dan kipas ini tuh membantu untuk membalikan kondisi ruangan agar tidak lembab. Nah, untuk logikanya tuh ada di bagian ini, if MQ value dan sampai seterusnya. Nah, dengan cara ini tuh sistem tidak akan hanya mendeteksi tapi juga akan merespon otomatis tanpa menunggu interventasi manusia. Kemudian ada pengiriman data menggunakan MQTT. Setelah sensor membaca semua data, kemudian data akan dikirim ke server IoT melalui protokol MQTT menggunakan jaringan WiFi. Data dikemas dalam format JSON agar mudah dibaca oleh dashboard atau aplikasi. Untuk logikanya tuh ada di bagian sini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Nela Usna dengan NIM belakang 158. Saya akan menjelaskan mengenai monitor. Pada proyek ini, ESP32 berperan sebagai monitor. Hal ini terlihat dari file JSON Walkway yang hanya memuat satu perangkat, yaitu ESP32 DevKit.
dan koneksi TXRX ke serial monitor. Tidak ada sensor fisik yang terpasang, sehingga ESP32 hanya menerima dan menampilkan data dari MQTT. Program menggunakan 3 library, Wi-Fi untuk koneksi internet, WebSite Client untuk menerima data MQTT, dan Arduino JSON untuk membaca data JSON yang masuk. ESP32 terhubung ke Wi-Fi Walkly Guest, lalu subscribe ke topik Walkly Weather Key di broker mqtt-dashboard.com. Saat pesan masuk, fungsi callback membaca JSON yang berisi temperatur, kelembapan, dan nilai MQ135. Data ini lalu ditampilkan di serial monitor. Selain menampilkan data, ESP32 juga mengontrol 3 kipas, yaitu fan 1, 2, dan 3. Jika nilai MQ sedang, maka fan 1 menyala. Jika MQ2-nya sangat tinggi, fan 1 dan 2 menyala bersamaan. Nah, jika kelembapan lebih dari 70%, maka fan 3 menyala, dan jika kondisi udaranya normal, semua kipas dimatikan. Bagian setup itu mengaktifkan Wi-Fi, MQTT, dan pin kipas, sementara loop menjaga ESP32 tetap terhubung ke broker. Jadi, singkatnya, ESP32 ini menerima data sensor dari MQTT, menampilkannya, dan otomatis mengatur kipas berdasarkan kualitas udara dan kelembapan. Perkenalkan, nama saya Ovilia Suci Ramadhani dengan NIM akhir 040. Selanjutnya adalah demo pengaplikasiannya. Di sini sudah terdapat dua walkway yang berada dalam dua device yang berbeda. Yang pertama, pada sebelah kiri terdapat walkway control. Yang kedua, pada sebelah kanan terdapat walkway monitor. Setelah keduanya terhubung, walkway control dapat mengirimkan data yang nantinya akan dieksekusi oleh sistem, dan walkway monitor akan memunculkan informasi apa yang dilakukan oleh sistem. Di sini terdapat 4 kondisi yang dimana bisa dilakukan oleh sistem. Yang pertama adalah kondisi semua kipas mati atau udara normal, yaitu ketika gas sensor berada pada 0 dan suhu berada pada kisaran 24 derajat Celcius dan kelembapan berada di sekitar 40%. Lalu kondisi yang kedua adalah kondisi di mana kipas kecil hidup. Kondisi ini adalah ketika sensor gas naik sedikit. Yang ketiga adalah kondisi di mana sistem menyalakan kipas kecil dan kipas besar, yaitu ketika sensor gas naik lebih tinggi. Kondisi terakhir adalah ketika kipas kecil, kipas besar, kipas tambahan, dan ventilasi terbuka otomatis, yaitu ketika sensor gas naik lebih tinggi dan kelembapan udara menjadi lebih tinggi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.